Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi 'allamana wa amarna an nashkura bi ilmina. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syafi'ina yaumal qiyamah wa ala alihi ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah rabbil alamin. Di antara tulisan Kiai Fakhrul Razi adalah menyoroti keakraban Kiai dan habaib pada suatu acara, di mana saya kira ada kesalahan penilaian oleh Kiai Fakhrul Razi terhadap konflik nasab ini. Berarti selama ini Kiai Fakhrul Razi itu menganggap orang-orang yang tidak mengakui habaib sebagai dzurriyyah Nabi adalah pembenci mutlak terhadap habaib, sehingga tidak mungkin akan terjadi kedekatan antara orang yang tidak mengakui habaib sebagai dzurriyyah Nabi dengan habaib. Nah, itu salah besar, mohon maaf Kiai, panjenengan salah besar dalam hal ini. Kita yang tidak mengakui habaib sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan berarti membencinya, menjauhinya, apalagi memusuhinya, tidak. Itu yang perlu dicatat oleh Kiai, mohon maaf. Kemudian ada tuduhan juga bahwa kitalah orang-orang yang mendukung tesisnya Kiai Imad, dan tentunya Kiai Imad sendiri sebagai yang mengawali ini. Kemudian muncul PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, kemudian muncul Laskar Sabilillah dan seterusnya, itu dituduh sebagai yang berbuat onar. Yang membuat kerusuhan pertama adalah kita. Itu juga salah besar Kiai. Bagaimana logika kami mau menerima sementara yang kami cari adalah sesuatu yang benar, sementara panjenengan seperti itu statementnya. Bukankah Kiai Imad mengawali tesisnya karena keresahan beliau melihat oknum habaib yang selalu membawa nama besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kepentingan mereka. Contoh sederhana, mohon maaf, Habib Bahar bin Smith dalam beberapa statementnya menggunakan kalimat-kalimat yang memaksa orang, termasuk saya pada saat itu, husnuzonnya harus ditekan lebih parah lagi ketika ditanyai oleh orang-orang yang kebetulan suka bertanya ke kita bagaimana menyikapi orang-orang yang dianggap dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sementara perilaku dan perkataannya seperti itu. Habib Bahar bin Smith dan masih banyak yang lain. Bagaimana kami mau menerimanya ketika panjenengan mengatakan kamilah yang berbuat onar, sementara tesisnya Kiai Imad didukung respon dari beberapa kiai-kiai kita itu adalah reaksi dari oknum-oknum habaib yang kami anggap sudah keluar jalur dan susah untuk diikuti, apalagi untuk meyakini mereka sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hal itu PBNU tidak pernah mengomentarinya. Dan juga perlu diketahui juga Pak Kiai Fakhrul Razi ini juga membahas masalah DNA. Kenapa hanya Pak Alwi yang dimintai untuk DNA, sementara sekarang banyak permunculan orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyahnya Wali Songo tidak dituntut DNA. Lo yang selama ini mengaku sebagai dzurriyyahnya Rasulullah kan Pak Alwi itu. Jadi mereka pertama yang harus melakukan tes DNA. Maka seperti video sebelumnya saya menyampaikan, saya nih khususnya yang mungkin hanya curut ataupun sampah ya bagi orang-orang, bagi mereka. Tapi kami berhak bicara dan jangan dituduh suul adab. Karena kami akan terus berbicara, misalkan kami diam akan ada yang lain yang menggantikan. Karena kami masih meyakini bahwa firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz ta'adzana rabbuka liyab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab
itu akan berlaku. Misalkan bukan Kiai Imaduddin dan bukan Pak Alwi sebagai orang Yahudinya, tapi kita tetap pada saat ini meyakini Pak Alwi sebagai Yahudi dan Kiai Imaduddin sebagai orang yang mengkantor orang-orang Yahudi ini. Misalkan tes DNA dianggap produknya Yahudi dan maka tidak boleh dituruti ataupun tidak boleh kita melakukan tes DNA dan seterusnya. Toh ternyata plan Pak Alwi dari luar negeri juga sudah melakukan dan tidak ada satupun yang terbukti sebagai zuriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kemarin dari Muhammad As-Sahab Ahmad As-Sahab dari Indonesia juga sudah terang-terangan mengakui bahwa DNA-nya itu adalah G bukan C1. Dan dari Wali Songo seperti Kiai Hasan Kenggong turunannya Gus Alek itu juga sudah tes DNA dan terverifikasi C1. Nah itu ada beberapa unek-unek ya tentunya dari apa yang telah disampaikan oleh Kiai Fakhrul Razi terkait masalah nasab ini. Yang kami harapkan tentunya seperti saya sampaikan sebelumnya ya dalam video-video sebelumnya bahwa kami husnudzon betul, bahkan termasuk pencopotan Kiai Marzuki Mustamar. Kita hanya menggunakan husnudzon. Ada sesuatu yang tidak kami tahu di dalam struktur PBNU sehingga mengeluarkan atau memberhentikan Kiai Marzuki Mustamar. Husnudzon baik kepada pihak PBNU-nya maupun dari pihak Kiai Marzuki Mustamar kita hanya husnudzon. Toh ternyata sekarang yang tampak dari orang-orang yang berada di PBNU itu seperti ini. Saya kira akan memfasilitasi Kiai Imad dengan Robitoh Alawiyah yang sampai sekarang kan masih di framing oleh pendukung Pak Alwi. Debat Banten itu loh Kiai Imad tidak hadir karena yang diharapkan oleh Kiai Imad adalah Robitoh Alawiyah bukan yang lain ataupun siapapun yang datang tapi mengatasnamakan Robitoh Alawiyah dan Robitoh Alawiyah mengiyakan bahwa dia adalah utusannya. Itu yang diharapkan Kiai Imad dan kami punya harapan besar agar nanti PBNU yang memfasilitasi. Nah ini kan kita semakin mumet ini, semakin susah untuk mengikuti PBNU dalam hal nasab ini. Kemudian NU itu kan saya kira merangkul semua. Habaib-habaib yang nakal dulu juga tidak pernah dikomentari, ya kan? Bahkan FPI yang harokah dakwahnya sering berseberangan dengan NU juga tetap dirangkul. Oh, ternyata sekarang ada seorang yang berusaha untuk menunjukkan keilmuannya itu diserang habis-habisan ini dengan statement-statement yang saya kira sangat jelas tampak bahwa ini adalah penyerangan, bukan berada di tengah, tapi sudah jelas ini Kiai Fakhrul Razi ataupun Kiai Miftahul Akhyar menyerang Kiai Imad. Sudah jelas, itu sudah tampak. Bahkan kalimat-kalimat yang keluar dari Kiai Fakhrul Razi ini sangat ekstrim menurut saya. Nggak ada sebutan Kiai untuk Kiai Imad. Pak Imad seperti itu. Nggak ada sama sekali harga keilmuannya Kiai Imaduddin Usman oleh Kiai Fakhrul Razi ini. Seolah-olah kebenaran mutlak dipegang oleh Kiai Fakhrul Razi. Baik, perlu diketahui juga bahwa NU itu bukan hanya diwakili oleh mohon maaf sekali Pak Kiai, mohon maaf sekali masyayikh bahwa wajah Nahdlatul Ulama tidak mutlakon berwajahkan Kiai Fakhrul Razi ataupun Kiai Miftahul Akhyar. Tidak, banyak masyayikh, banyak kiai-kiai yang berjuang untuk NU yang non struktural. Jadi maka bolehlah kami kecewa dalam statement ataupun tanggapan Kiai Fakhrul Razi terhadap masalah polemik nasab ini, dan terlihat jelas, tampak dengan jelas bahwa tanggapan Kiai Fakhrul Razi itu bukan berada di tengah tapi sudah menyerang Kiai Imad. Dan serangan-serangan itu juga tidak masuk akal bagi kami. Mengatakan Kiai Imad
dengan sebutan seperti saya sampaikan tadi, dengan hanya sebutan Pak, artinya tidak menghargai keilmuan Kiai Imaduddin. Kemudian menarasikan habaib berjejer dengan kiai-kiai seolah-olah berarti menutup kita itu anti habaib zahiran wa batinan dan bahkan memusuhi mereka, itu salah total. Kemudian juga mengatakan kitalah yang berbuat benar, itu juga perlu dikoreksi kembali bahwa ini semua adalah reaksi dari apa yang selama ini tidak dilakukan oleh PBNU, yaitu masalah oknum habaib yang tidak bertanggung jawab ataupun tidak sesuai perilakunya dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan selain itu juga bahwa seumpama ini diandaikan tesisnya Kiai Imaduddin Usman batal, Kiai, toh ada tugas besar dari panjenengan untuk menanggapi kelakuan oknum-oknum habaib yang perilakunya itu tidak sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, mengatakan kaki mereka yang ahli maksiat lebih mulia daripada kiai-kiai yang bukan habaib. Ini kan membingungkan dan harus ada tanggapan. Tentunya ada lanjutan dari statement dengan misalkan tesisnya Kiai Imaduddin batal. Kemudian juga masalah DNA juga harus dibatalkan. Argumen-argumen tentang manuskrip dari Ustadz Manajem Ali juga harus dibatalkan. Sehingga kami ini yang dulu husnudzon meyakini habaiblah sebagai zuriyahnya Rasulullah SAW, dan sekarang goyah zonnya dan menjadi tidak yakin, dan zonnya bahkan mengarah ke mereka bukan zuriyat Kanjeng Nabi, masih bisa diluruskan kembali, tapi dengan cara-cara yang tentunya panjenengan lebih tahu daripada kami yang hanya sampah ini mungkin. Kemudian banyak lagi sebenarnya yang membuat kami bingung tentang tulisan Kiai Fakhrul Razi ini. Yang jelas kita semuanya selalu berdoa dan berharap agar kami yang awam, yang berada di bawah, yang merasa sebagai Nahdiyin walaupun tidak diakui, mengharapkan orang-orang yang berada di struktural khususnya PBNU untuk berbuat adil lah, untuk tawasud menyikapi masalah nasab ini. Karena orang-orang yang mendukung tesnya Kiai Imad, orang-orang yang memendam rasa sudah lama, yang muak dengan kelakuan oknum habaib itu banyak banget. Dan sampai sekarang kita terus bergerak dan terus berbicara. Bahkan sampai kapanpun kita tidak akan pernah berhenti sampai keyakinan kami berubah. Dan perubahan keyakinan kami tersebut sudah kami taklekkan terhadap beberapa hal yang sudah kami sampaikan itu tadi. Nah itu baru dari kami, belum dari yang lain. Ya Allah, ada lagi nanti ini masalah pemalsuan seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Gus Itbam, tapi saya juga ingin mengulas kembali bahwa sejarah Wali Songo dibelokkan juga oleh Oknum Pak Alwi. Bagaimana panjenengan menyikapinya? Tulisan Kiai Fakhrul Razi ini juga menyikapi secara global, secara keseluruhan, dan tentunya akan seharusnya setiap hari mengeluarkan menyikapinya satu-satu karena begitu kompleks sudah masalah polemik nasab ini. NU kan meneruskan perjuangan Wali Songo, tetapi kenapa selama ini diam ketika sejarahnya dibelokkan oleh oknum habaib, malah sekarang habaib dibela mati-matian dan menuduh Kiai Imad dan kawan-kawannya sebagai orang yang rasis dan seterusnya. Ini kan aneh dan tidak masuk akal. Mohon maaf Kiai, beribu maaf dari saya khususnya, dari orang-orang yang mengikuti nuraninya melihat fenomena ini, dan kami selalu berdoa, Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Kita tetap berpegang pada sebuah prinsip agar Allah senantiasa berkenan memberikan kepada kami kaul-kaul
nasihat-nasihat dari ulama. Dan saat ini ada panjenengan yang berbeda dengan Kiai Imad, tetapi perbedaan tersebut masih bisa kami husnudzoni. Jangan sampai kemudian menarasikan ataupun mengarahkan polemik nasab ini ke sesuatu yang lebih panas lagi, karena saya kira ini statement ataupun narasi yang ditulis oleh Kiai Fakhrul Razi ini seolah-olah memang menantang terhadap Kiai Imad. Otomatis bukannya meredam tetapi malah membuat polemik baru, saya kira seperti itu. Dan kita berharap agar kita yang awam ini menjadi manusia-manusia yang mendengarkan kaul-kaul yang banyak dan mampu mengikuti yang terbaik. Tidak ada rasa benci sama sekali dari kita terhadap siapapun yang berbeda pandangan dengan kita, akan tetapi kita mau menerima dengan logika, dan logika tersebut adalah akal yang dianugerahkan oleh Allah kepada kami, kepada kita semua. Bahkan Allah sendiri juga memerintahkan agar menggunakannya. Apabila panjenengan yang sekarang kebetulan diamanahi oleh umat untuk berada di struktural, kemudian memberikan statement yang membingungkan, ya jangan harap kami akan mengikutnya secara mutlakun, itu tidak mungkin. Karena tetap Allah lah yang memberikan petunjuk pada siapapun, dan kita walau sebenci apapun panjenengan kepada kami, menganggap apapun terhadap kami, tetap ingat bahwa kami adalah manusia-manusia yang bersyahadah bahwa la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, dan mengakui keberadaan dzurriyyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam khususnya di Nusantara ini, tetapi bukan Ba'alwi. Sampai sekarang apapun yang panjenengan sampaikan lewat tulisan ataupun yang lain belum bisa meyakinkan kami untuk berbalik arah. Sekian, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf kiai-kiai kita. Mudah-mudahan saya khususnya diberi hidayah, seperti banyak komentar-komentar seperti itu karena menuduh kami sesat ya. Tidak apa-apa, apabila sesat ya sangat-sangat saya minta agar diberi hidayah oleh Allah. Dan mudah-mudahan juga kita senantiasa diberi ruang yang lapang oleh Allah untuk membuka tabir semua ini, dan siapapun itu zuriyahnya Rasulullah SAW, kita mampu meyakininya, baik orang-orang yang memang postur tubuhnya orang Arab seperti habaib, ataupun ternyata orang yang zuriyahnya Rasulullah, ada mereka-mereka yang sudah ada perubahan-perubahan genetik, tetapi DNA-nya tetap nyambung ke Rasulullah SAW, walaupun bentuk tubuhnya pendek, hidungnya pesek dan seterusnya. Tapi kalau DNA dan terkonfirmasi kepada Rasulullah SAW dengan dibumbui akhlak-akhlak yang mencerminkan akhlaknya Rasulullah SAW, kami mampu dan bisa menerimanya dengan lapang dada, tetap mencintai mereka sebagaimana kita dulu mencintai para habaib. Sekian, mudah-mudahan Allah berkenan memberikan maaf kepada kita semua apabila kita salah, dan Allah berkenan membimbing kita agar benar-benar mampu mengikuti sunnah-sunnah ataupun ajaran-ajaran Rasulullah yang telah dibawa oleh ulama-ulama kita dahulu, dan menjadi insan-insan yang diakui sebagai ummatun nabiyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang pada nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat. Allahumma amin. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.